Anies Baswedan siap mundur dari Capres di Pilpres 2024, ada Prabowo Subianto. Ini hari ulang tahun TNI, nanya Nasdem. Ya. Oke. Terima kasih. Relawan Bapak sampai. Ya, fenomena Anies ini menunjukkan bahwa partai nggak punya kader atau gagal kaderisasi. Lebih tepat dia gagal melakukan kaderisasi itu. Anies jelas dia bukan datang dari tradisi partai politik, dia akademisi itu. Lalu karena kemampuan teknokratiknya diundang masuk kabinet tuh. Lalu karena di dalam kabinet ternyata muncul semacam kefiguran atau ketokohan, maka Anies berubah menjadi manusia politik kan itu kan. Tadinya dia manusia akademis aja tuh yang menganggap bahwa politik itu adalah wilayah untuk mengeksplisitkan metodologi di dalam kampus, yaitu konsep, narasi. Karena itu Anies selalu bicara tentang konsep, narasi, teori, segala macam tuh. Tapi kemudian dalam satu peristiwa politik di mana tiada kader partai politik, maka Anies dilirik. Bayangin misalnya kalau Nasdem ada kader, ya Anies nggak akan dilirik lah. Bayangin misalnya kalau PDIP ada kader, maka Ganjar hengkang pun nggak peduli lah PDIP. Pidatonya Pak Surya Paloh itu menurut saya menumbuk koalisi itu agak sangat keras. Menurut saya ya, termasuk pemilihan Anies Baswedan dan sebagainya, itu wajar kalau itu dikatakan sebagai mengganggu koalisi. Menurut saya juga jadwal pemilu seperti ini mengganggu jalannya pemerintahan. Pak Jokowi itu masih 2 tahun berkuasa, tapi sudah ada kampanye yang tidak ada dalam schedule gitu loh. Karena COP KPU baru dipakai bulan September tahun depan. Setahun ini apa namanya? Ini yang saya minta, ayo difasilitasi setiap partai punya calon sendiri. Kalau calon itu ada dalam kabinet, suruh dia keluar dari kabinet. Suruh dia serius kampanye. Jangan ada dalam kabinet numpang tenar sama Pak Jokowi. Kami akan melanjutkan Pak Jokowi. Lo idemu apa? Nggak ada orang ini idenya. Nah terus ngapain nyapres kalau lu nggak punya ide? Ini jeleknya orang-orang ini, nunggu aja di ujung gawang. Jangan dong tarung dari awal. Kita nih pengennya itu pemimpin yang lahir secara otentik dalam demokrasi. Jangan akibat dari sembunyi-sembunyi dan apalagi menjadi simbol dari kemarahan yang tidak jelas. Itu yang saya kritik juga. Suka atau tidak, Anies Baswedan adalah simbol dari kemarahan. Karena Prabowo masuk dalam kabinet, orang mau nyari figur siapa lagi? Ini bangsa pencari figur, bawang putih, bawang merah, bos. Jadi dia nggak tahu problem dasarnya tuh. Jadi sebagai legislator, dia nggak ngerti apa yang mesti didengar dari rakyat bawah itu. Rakyat bawah juga merasa, ya kita nggak perlu ngomong apa-apa, karena kita nunggu amplop dari dia. Jadi nggak ada komunikasi politik atau edukasi politik di situ. Anggota DPR datang untuk membawa amplop, rakyat juga menunggu amplop itu tuh. Lalu foto-foto seolah udah ketemu rakyat. Padahal sebetulnya anggota DPR yang benar dia mesti bicara dengan konstituennya di daerah tuh, supaya dia ngerti masalahnya tuh. Tapi kan nggak mungkin itu kita bayangkan, karena bagi mereka ya udahlah, nanti juga 5 tahun lagi tuh sama juga masalahnya tuh. Partai lain juga lakukan begitu. Jadi ngapain capek-capek untuk mendengar aspirasi rakyat? Itu yang terjadi begitu. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dikabarkan akan mundur sebagai Capres 2024. Hal itu terkait pernyataan sendiri di depan publik. Orang nomor 1 di Jakarta itu pernah berjanji tidak akan melawan Ketua Umum DPP Partai Gerindra Prabowo Subianto di kontestasi pemilihan Pilpres 2024. Sementara itu diketahui Prabowo Subianto secara resmi menyatakan siap akan mencalonkan diri sebagai presiden di pemilu 2024. Hal ini dinyatakan Prabowo Forum Rapat Pimpinan Nasional atau Rapimnas Partai Gerindra di SICC Bogor, Jawa Barat pada hari Jumat 12 Agustus 2022 lalu. Politik dan pegiat media sosial John Sitorus menyebutkan bahwa peluang Anies Baswedan untuk maju Pilpres 2024 telah sirna.
Menurut John Sitorus, Anies pernah berjanji tidak akan melawan Prabowo di kontestasi. Yang demikian, maka peluang Anies untuk maju di Pilpres Sirnas sudah. Dia berjanji tidak akan melawan Prabowo di kontestasi Pilpres, ujar John Sitorus melalui akun Twitternya yang diunggah pada Minggu. Partai pengusung juga akan berkurang. Suara PKS plus Nasdem bahkan tak cukup melewati ambang batas PT 20%, kata John Sitorus. Cuitan John Sitorus mengundang berbagai respon dari warganet. Kayaknya kalau Anies maju pada ngeper ya, segitunya janji jalur konteks Pilpres 2019 diangkat lagi, komentar warganet. Siapapun pemimpinnya, nanti saya hanya berdoa supaya roda pemerintahan negeri ini dijauhkan dari orang jahat, tulis warganet di kolom komentar. Masih percaya Anies bakal pegang janji nggak? Bakal nyalon kalau Prabowo ikutan nyalon, imbuh warganet lain. Nasdem itu cerdas menurut saya, mereka mainkan seolah berkoalisi sama PKS. Padahal itu mungkin suatu cara untuk menyingkirkan dari panggung kekuasaan timpal akun lainnya.